sampai 5-10 tahun, betul? Ya, belum terangkat. Coba bayangkan itu Pak, banyak uang habis, belum sempat pakai bahagia orang tua di kampung. Tidak ada perjalanan. Karena kenapa? Pola pikir kita ini selalu menganggap bahwa rezeki itu hanya di situ, di ASN, PNS. Nah, yang penting kita mau berusaha, usaha apa saja, karena itu perintah. Dalam Al-Quran tidak ada bilang jadi pegawai negeri, kau jadi pejabat, kau ada tidak ayatnya. Nah, Allah hanya mengatakan bertebaranlah kalian di muka bumiku dari utara selatan ke utara, barat ke timur ke barat, sampai delikmu. Cari, kalau rezekimu ada di pasar penampuk, di situ kok. Ketika kita sudah berikhtiar, kita berdoa. Ini dua, ikhtiar dan doa. Ikhtiar kita berdoa. Nah, kan lucu, lebih banyak doa dibanding ikhtiar. Maka situ itu kau main ke doi, namanya kata doa. Kalau doamu me, karena dia kata doi mau lumpuh tuh. Tidak bisa kita hanya berdoa terus. Asal pengelatan, doa nama lumpuh ya main, jadi usaha. Betul ya? Maka itu kan perintah jelas, perintah bekerja jelas. Al-Quran surah Al-Jumu'ah itu jelas di situ kata Allah. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah pakai salat, keluar dari pintu masjid kata Allah, japa-japa bentuk boya-boya dan li untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur Masjid Jannatul Firdaus Pasar Penampu yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin di antara kita masih banyak urusan yang belum selesai, masih banyak keinginan, cita-cita kita yang belum terlaksana. Tapi ingat, sesungguhnya kita hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Karena kalau manusia yang mengatur, maka saya yakin dan percaya tidak ada yang mau sedikit, semua mau banyak. Degaga pagbalu elo cede pagelina lumano maigan. Makanya Allah yang ngatur, karena rezeki itu hanya 3 yang kita miliki. Insyaallah sebentar kita sama-sama belajar yang mana rezeki kita sesungguhnya. Kegairo dia punai keren juga sebenarnya kat tempat air. Ya, karena kita selalu mengatakan rumahku. Nah, ternyata mati kita tidak bawa di rumah. Mobilku, belum tentu kita punya mobil. Jadi cerita mati. Ya, mobil saya simpan di ujung luar sana, jalan kaki tak masuk tadi. Berarti harta itu tidak menjamin kenyamanan, betul ya? Nah, tidak menjamin kebahagiaan.
Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna. Tahu salama apa salama? Tahu salama apa salama? Semoga kita insyaallah kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sininda tomato selsor malutiko kaman yang hadir. Banyak di antara kita yang kadang salah menilai Allah. Makanya saya bilang orang yang paling sombong di dunia itu adalah orang yang selalu menilai Allah. Omega itu tahu mau pakor. Seharusnya itu Allah tidak begini. Macam pada kali. Seharusnya itu Allah tuh yang tidak salah. Dia mau kasih rezeki. Ini lucu nih kalau ada orang yang begini. Allah berani diatur bagaimana manusia. Ya memang sudah begitu. Coba. Sekarang pekerjaan drainase itu Pak. Itu selalu memang di bulan 11, bulan 12. Kita lagi protes. Kenapa kita selalu kan dikerja di waktu musim hujan? Hello? Mau ya bulan 3, bulan 4, bulan 5 kemarin. Tapi dia kagak anggaran, dia kagak doi. Pemerintah yang ngatur, bukan urusan kita. Sama kalau kita yang mau atur ini kehidupan, nah tidak ada orang mau miskin. Betul kan? Tidak ada yang mau tinggal di sini di Panam. Sepi jalanan. Saya tenda. Betul tidak? Dia di Citrale, semua rekor. Betul. Tapi kan Allah atur. Allah yang jalankan kita. Ya. Coba saya hanya ingin jamaah zuhur ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak baik itu dilihat. Ya, kalau sesuatu disimpan bukan pada tempat. Contoh, songkok disimpan di lutut, baik tidak? Tidak baik, walaupun bisa. Yang mana orang tidur, simpan di lutut. Nah tutup mukanya boleh, tapi kan tidak sesuai penempatannya. Sama, kita hanya diperjalankan. Allah yang atur mau kemana kita, maka Allah berikan kita kesempatan. Ya, Allah berikan kita jalur. Ada jalur Pak, ada jalur setelah kita ikhtiar. Kan dua itu, ikhtiar dan doa. Ini dua ini, tidak ada jelas. Ikhtiar itu usaha, mabalu-baluki. Menjual itu Pak, jaki pandang enten. Kita jual di pasar Panang, ini kok kira apa Kak? Itu kita sambil cari dunia, itu bernilai ibadah loh. Bekerja, berjualan, itu adalah ibadah. Dan termasuk sunnah berdagang. Karena memang Nabi itu berdagang, maka sebaiknya orang Islam itu berdagang. Tapi kan kita berlomba-lomba jadi PNS, P3K, ASN, iya kan? Itu kalau ditanya kuliah kok mau kok jadi apa? PNS, pegawai negeri. Coba dihitung Pak. Saya kadang ingatkan teman-teman, adik-adik saya, anak saya, kita kuliah S1, kuliah S3, ya, berapa uang habis sampai S3? Ujung-ujungnya P3K. Nah berapa juga aja? 2 juta, 3 juta. Belum bisa pakai membahagiakan orang tua. Ada itu lagi dia benar. Maka ada orang di luar negeri ini saya cerita. Di luar negeri itu titel Pak, tidak ada gunanya. Hanya untuk status sosial. Tapi kalau mereka punya titel, mereka jadi pengusaha. Kita kan tidak. Bahkan kita honor sampai 5-10 tahun. Betul. Ya, belum terangkat. Coba bayangkan itu Pak, banyak uang habis, belum sempat pakai bahagiakan orang tua di kampung. Tidak ada perjalanan. Karena kenapa? Pola pikir kita ini selalu menganggap bahwa rezeki itu hanya di situ, di ASN, PNS. Nah, yang penting kita mau berusaha, usaha apa saja, karena itu perintah. Dalam Al-Quran tidak ada bilang jadi pegawai negeri, kau jadi pejabat, kau ada tidak ayatnya. Nah, Allah hanya mengatakan bertebaranlah kalian di muka bumiku
Dari utara selatan, selatan ke utara, barat ke timur, timur ke barat, sampai dalekmu. Cari kalau rezekimu ada di pasar penampu, di situ kok. Kata Allah. Makanya ketika kita sudah berikhtiar, kita berdoa. Ini dua, ikhtiar dan doa. Ikhtiar dulu, berdoa. Nah, kan lucu, lebih banyak doa dibanding ikhtiar. Kesipta itu kok mereka doi, nama mereka tuh doa. Nah, kalau doamu mereka nanti kakak doi mau lumpuh tuh. Tidak bisa kita hanya berdoa terus. Langsung pengolah tanah, doa nama lumpuh ya mereka dari usaha. Betul ya? Maka itu kan perintah jelas, perintah bekerja jelas. Al-Quran surah Al-Jumu'ah itu jelas di situ kata Allah. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Kalau sudah pakai salat keluar dari pintu masjid kata Allah japa-japa bantu boya-boya dalli untuk syukur kok mau tasik di pengelita syukur ya. Makanya dagang itu Pak dua modalnya buta mata tuli telinga yang dengar orang di liwong may kapangalin na ikuahi ciao ko di ulok kronohi ro tuh jangan makin dengar deh jangan lihat juga may kapangalin na sa liwong iya kasi gaga muncul penyakit hati itu mana ro karon na pakai wajur pakai salura ro manesa seperti ini Pak serahkan kepada ikan jelas ayatnya Pak ya. Jelas Allah ingatkan loh. At-Talaq ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, bertakwalah kepada aku. Jama-jama linomu, tapi ngereng jama-jama ihram. Makanya saya salut Pak demi Allah. Jamaah Masjid Jannatul Firdaus bisa pengajian duhur begini. Luar biasa bisa hadir begini Pak walaupun mudah-mudahan fokus jadi pikiran tak ke saya karena bisa jadi mata fokus telinga ke saya tapi pikiran tak ke dia libu engkau tuh nak kira taruh sandal ku dendre awing ke dendre ayah adalah kanang ini datang cepat maki ustaz memang susah fokus itu Pak pikiran mata dengan telinga Payero linoe, hebat tu linoe Pak, betul kan? Maca tu mapakali-ali linoe. Eko kukiro di waruta di awal di tokota, dia itu tanggerama sih Bapi, loro ni. Agak semua kada loro ni, mau kada loro sih. Asal sih, sepuluh talak maga memang. Caw ko nawala na. Kamu gitu. Mengeluh kalau datang waktu justru bersyukur. Wih, kok mabani masih je cenampu asar. Allahu Akbar. Seharusnya ucapan tak alhamdulillah letu si kasih umurku di asar dendre lo dete dua mati si tampe bola aku. Maksudnya saya begitu Bang. Kalau suwi itu aku bangun sehat alhamdulillah. Muce de dalik tarenga ko yang penting sehat. Muce de doi darenga ko yang penting sehat. De to oleh to mapanas biar sedikit uang ustaz yang penting sehat. Betul tidak? Jangan bilang biar tidak ada uang ustaz yang penting sehat. Tidak bisa sehat kalau tidak ada uang. Bagaimana Ibu? Setuju Jaki? Itu ibu makanya itu rata-rata itu perempuan Pak sehat dan panjang umurnya. Betul kan? Kenapa? Karena vitaminnya itu perempuan uang. Cocok Ibu. Beda itu
kekuatan kalau uang 2.000 dengan uang 100.000 beda. Masuk mangut tuh di terus becela ya mama. Sama kami tuh mati di sedih loh. Coba kipas digantung di sini dekat kipas uang 2.000 dengan uang 100.000. Pasti yang 100.000 dulu diambil. Itulah dunia. Wajar itu. Tidak boleh dipungkir bahwa dunia itu indah. Ini cantik itu Lino. Makanya banyak yang mengejar itu dunia. Moto-moto na pipit itu Lino. Kenapa? Karena ABG 17 tahun. Kalau akhirat pada itu tomo-tomo nenek-nenek umur 70 tahun. Iya kan piping. Betul tidak? Seperti inilah dunia, makanya banyak yang mengejar. Agak mengenal kepada Lino. Kada kulle bosilinggi si ni orang lah linggi sih kan. Kita berlari pas siang malam siang deka kacau tak padahal maaf. Apa sih yang kita bawa? Seorang raja berpesan kepada menterinya, wahai para menteriku, kalau nanti saya mati jangan kuburkan saya terlalu cepat. Bawa mayatku keliling di kerajaanku. Biarkan tanganku terlentang, jari jemariku terbuka lebar, supaya rakyatku melihat raja lagi mati lari gagal kekeh. Apalagi rakyat jelata yang miskin. Pelajaran. Makanya Bapak Ibu sini nato-nato selsor maluk kung kamanang hadir. Rezeki yang sesungguhnya kita yang pertama adalah yang ada dalam perut tak. Permana nih Mandrito, Depa, Depa aja nih, agak tiga ini mah aja ceram, sama-sama jadi lapar ini, betul ya, Pak. Ada yang tak pikir, wih tahun depan itu kira-kira banyak nih pembeli, jangan pikir-pikir begitu. Nah dia gak penting tuh maka datu mau matu tahun depan, jangan kita kabur, betul ya. Melulu Pak Ustaz, ini tidak mesti orang bilang tua baru mati. Yang kipikir yang 1 tahun, yang 1 bulan saja belum tentu kita punya. Jangankan yang 1 bulan, 1 hari saja belum tentu kita punya. Jangankan yang 1 hari, yang 1 jam saja belum tentu kita punya. Jangankan yang 1 jam, yang di depan kita ini air saja belum tentu kita punya. Betul? Jangankan yang di sana air, yang ada di genggaman kita belum tentu kita punya. Jangankan yang ada di telapak tangan, engkai lagi di lalu nanti mutak belum tentu dipunah. Betul? Coba makan onde-onde, onde-onde di dalam mulut, kita batu atau bersin. Di mana mau simpan onde-onde ya? Mau ke telangi? Telangi udah dikasih aiko. Maka dia keluar, berarti tenedi punah. Yang mana kita punya Ibu? Ini tidak ada itu bilang kes keluar di perumah, onde-ondeku di dalam. Kes keluar di perumah, ada durianku di dalam, tidak ada. Tapi selama ada di luar dari perut, mati kekutu. Makanya harta sebenarnya kita adalah yang di sini. Makanya Pak Ibu saya selalu pesan jamaah, makan ki Ibu, mau simpan apa uang? Andai, sekali-sekali beri duri, apa itu anggur. Ada itu anggur mahal Pak, 200 1 kilo. Beli itu, yang kok selalu copeng. Masih tahu na rumah sempoy, Ustaz. Lo kumakan, lo kumati. Andai toko anggur. Supaya nama kutali nanti muka rola cir. Biasa aja kumakan anggur. Di malah kulmol sebagi pa na. Copeng, baik. Rasa tawag ko to. Beli Pak, oh saya Pak, di kau taruh, betul kah? Saya kalau uang beli apa mau beli? Kondro, wanda kondro, coto amba, Ustaz, kolesterol, nah udah kemana lagi mati. Saya Pak tidak terlalu, Ustaz apa dibaca Ustaz, supaya banyak uang, bisa kaya. Tidak ada doa untuk kaya. Seandainya ada doa untuk kaya, saya lalu yang pakai. Tolong itu kalau mau kasih kok. Kata Ustaz kita, mau berdoa supaya kaya, timunna. Seandainya itu ada doa bikin kaya, kayak semua Ustaz kan. Lagi yang untuk apa saya kasih lebih saya pakai. Tidak ada doa untuk kaya,
Tapi kalau mau ki, si Dapi dan Leta, saya kasih tahu ki kalau mau. Jaga sholat 5 waktu, terutama di subuh. Saya yakin ini jamaah di sini di Pasar Panam, Jannatul Firdaus, saya yakin pasti banyak di waktu subuh, duhur lagi banyak. Benda tok kayak ada terbalik ini. Duhur banyak tapi subuh kayak anggota ini, anggota kopi. Tapi ini bersyukur Pak. Jadi di waktu subuh Allah berikan kita rezeki. Karena kenapa? Orang bangun, makurat itu moto ko subuh. Makanya kata Allah di waktu subuh, makanya orang yang selalu menjaga subuh tadi, ayahandaku, orang tuaku yang sudah 60, 70, selalu jaga sholat subuh. Si Dapi itu dan Leta, betul tidak? Dia ini masalah nama balu-balu, nah isi itu pemerintah mereka. Jangan berulang, udah 70 gua. Jangan 50 lah sebuah meringir, nah semakin, nah diturunan beli mandre, nah timpu dua sendoro nah. Kau dia bantu, dia letu di awal. Coba pakai Pak umur kepala 5, coba pakai pegang memang pakai air sebelum makan. Mata ami si sindru tuh musorok tuh kenapa dia tahu Ustaz? Aku tahu kaya. Dia bisa kan mendekim itu dia pergi. Mana sih itu pengalatan? Tanpa mata itu tahu tanpa makuran hali. Cocok. Baik kan sedikit rezekinya, hanya umur dia makan. Cocok. Air susu dia minum. Kalau kita nanti nggak bisa, biar susu nggak bisa makin. Lain pikir bapak ini di belakang. Ini cawet, berarti paham itu. Balik ke situ memang ada tes. Andri ki bapak, neno si magi, neno. Pasa bau pasan. Tambah tua, tambah kecil itu kampung. Hilang nikmat itu dicabut oleh Allah. Puratoni. Tapi saya salut ini jamaah di Jannatul Firdaus. 5 waktu naik turun tangga. Luar biasa. Turunnya itu tidak masalah, naiknya yang masalah. Terus setengah-setengah tahun cakar rudu. Mendek subuh. Nalik kayak dinengnya. Orang naik pelan-pelan begini, alina tak perlu tuh mendre. Asa magati ki letus tas. Magati toko no cinampo tuh. Turun bulu no. Itulah kehidupan. Maka ini kesempatan ini. Nabi sudah mencontohkan kita hiduplah sekadarnya. Macer Nabi paguruat pero Nabi paga na pau ya to itu pulang. Itu Nabi. Kalau kita sekarang umatnya lucu. Lain dibicara, lain dikerja. Itulah bedanya Nabi. Itu Nabi tak malasa pinapadena joker di masjid mas sepajak. Kau gitu sih malasa pati napa joker di masjid mas sepajak. Seakan-akan di rumah masjid puskesmas. Kemalasan itu apa? Kata itu mas sepajak. Lalu gamisna tasbihna ya lampe. Subhanallah, subhanallah. Asa mana kita pamu. Tumusiha dia ko macompa. Ala asap. Nasar ka ba ko malasip mati ni tahu ide. Betul ya? Maka Allah perintahkan kita berdoa. Wa idza samaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i dzani falyas tajibuni wal yu'minu bila kata Allah Muhammad, kalau hambaku bertanya di mana Allah, kiri hubungan Allah Ta'ala Muhammad,
Maka jawab Muhammad, saya dekat dengan hambaku. Kalau ada di antara kalian yang berdoa kepada aku umatmu Muhammad, maka saya akan ijabah doanya, saya kabulkan doanya dengan catatan dia jalankan perintahku. Allah hanya katakan jalankan perintahku, tidak disambung jauhi laranganku. Karena banyak orang yang menjalankan perintah tapi sekaligus menjalankan larangan, betul tidak? Tas tipis-tipis juga. Pelanggaran itu mengerti itu Allah. Masuk no, mengerti dengan Allah. Kata Allah, kok mau pugau itu anu decenge, lalu mau pugau tuan majae, lama kelamaan yang tidak baik ini akan hilang karena ada kebaikan yang selalu mendampinginya. Tidak ada itu orang tidak sempurna, betul tidak? Kita ke masjid selalu pakai sandal robek-robek. Kenapa tidak pernah pakai sandal baru ke masjid? Takut hilang. Betul gak? Padahal kita mau ibadah. Nah ini itu dipakai beribadah. Iya itu sebenarnya harta. Yang kita pakai ini baju ini, ibu. Ini sebenarnya kita punya. Ini punya apa ini Pak? Makanya pakai yang terbaik ketika kita ke masjid. Karena yang di rumah itu bukan kita punya. Di lemari itu bukan barang kita itu. Bukan baju kita, bukan celana kita, bukan. Bisa jadi rumah terbakar di saat kita di masjid. Betul? Capu pakai apa? Mulai capu tuh. Yang tersisa ini maka pakai yang terbaik ketika kita keluar meninggalkan rumah. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa rumah kita selamat atau tidak, betul? Jawab yang dimuliakan Allah. Lalu rezeki kita yang ketiga yang mana? Yang kita sedekahkan. Yang masuk di celengan masjid. Ada celengannya sini? Kalau di Indonesia itu Pak, alhamdulillah tidak ada masjid tidak ada celengannya. Bahkan ada masjid lebih banyak celengannya daripada jamaah anak. Itu bedanya di Arab. Di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi Madinah tidak ada itu celengan. Ibu jadi ya sudah pergi haji umrah perhatikan, ada tidak celengan di sana? Padahal itu Pak Ibu, saya dengar itu puluhan miliar per bulan yang harus dibayar. Tapi tidak ada celengan. Siapa yang tanggung celengannya di sana? Hotel Grand Zamzam. Jadi semua hasilnya itu Grand Zamzam masuk kedua tanah haram ini, Madinah, Makkah. Kayaknya tidak ada celengan. Seandainya ada celengan di sana, penuh celengannya, menesap. Betul tidak? Tapi tidak ada celengan. Kita di Indonesia, alhamdulillah. Baru di pekarangannya masjid, celengan berdiri. Masuk di pintu masjid, celengan siro. Masuk di dalam, kasih betul. Duduk ulah bola rai maniangi. Ini coba lihat. Kenapa? Allah yang atur. Ternyata rezeki kita itu yang ada di celengan masjid Jannatul Firdaus. Dana yang dipakai mengundang penceramah setiap duhur itu nih nanti tercatat Pak, masuk amal kita. Uang di tabungan Pak, tiba-tiba mati pengaji. Bukan kita punya, maaf. Paham? Losta dibawa, tokota dibawa, bukan kita punya. Yang kita punya, yang kita masukkan ke. Tidak ada orang yang rajin bersedekah dihinakan hidupnya oleh Allah. Pernah kita ingat? Ya rupo ngaji di pasar Panang, bangkur, memang puji masih sedekah, susah masih sedekah. Pernah dengar? Yang banyak bangkur itu yang kiri galam paku jambatan lanteng kacigur yang seke bakhil lewat celengan baca pasti purani sunni purani dulu jangkit Pak sedekah. Bagaimana hebatnya sedekah? Ada kisah Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh seseorang yang lapar, lalu berkata, ya Rasulullah, lapar Kak.
bisa saya minta makanan tak sedikit, apakah roti atau apa? Kata Nabi, saya tanya dulu istriku, Aisyah, ada tidak makanan? Dia bilang, ya Rasulullah, tidak ada makanan. Jangankan untuk orang itu, untuk kita makan malam saja sebentar tidak ada ya Rasulullah. Begitu susahnya hidupnya Nabi, Pak. Ibu, jadi yang mengeluh Nabi saja mau kudu makan malam tidak ada. Nah kadang kita tidak bisa tidur malam karena terlalu banyak makan malam. Terbalik itu. Lalu kata Nabi, wahai saudaraku, saya tidak punya makanan, maka saya akan berikan engkau baju. Ambil ini baju, jual ini baju, baru beriku makanan. Namanya bajunya Nabi. Oh, mati ketelu beli. Coba lupa. Kalau ada tiba-tiba yang bawa ini bajunya Nabi Muhammad, dipanampuk mati kepa baluin melikut. Betul kan? Saking hebatnya itu, namanya karamanya itu, kemuliaannya itu, apa yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang ini berkata, siapa yang mau beli jubahnya Nabi? Mendengar itu ada pengusaha orang buta pengusaha kaya, lalu berkata, hai budak, itu baju Nabi, cepat kau beli. Kalau kau dapatkan, bawa ke saya. Kalau kau bisa dapatkan itu bajunya Nabi, jubahnya Nabi, maka saya bebaskan engkau jadi budak merdeka maka. Lalu yang kedua, saya kasih kau modal untuk berdagang, berusaha supaya tidak miskin kau. Maka alhasil orang ini mendapatkan jubah Nabi, dibawalah kepada Nabi, dan dibawalah kepada pengusaha itu. Wahai tuanku, saya sudah dapatkan jubahnya Nabi Muhammad, silahkan engkau ambil. Maka pengusaha yang buta ini berkata, hari ini kau bebas jadi budak merdeka kau. Saya kasih kau modal, berusaha kau supaya tidak miskin kau. Lalu orang buta ini membaca salawat, lalu ditiupkan di jubah Nabi, lalu beliau usapkan di kedua matanya yang buta. Dengan izin Allah kun fayakun, orang buta ini bisa melihat dengan salawat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Pak Ibu, begitu pentingnya salawat. Allah sendiri perintahkan kita bersalawat. Bahkan Allah yang pertama kali bersalawat sebelum turun perintah salat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Muhammad. Maka orang buta ini bisa melihat, nah kembalikan ini jubahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini jubahmu saya kembalikan. Apa kata Nabi? Aisyah, muitanya Aisyah, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu, sedekah yang kita keluarkan itu, bukan untuk orang lain tapi li sulurita. Dengar kibat? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Sebaliknya kalau kita melakukan satu kejahatan, maka kejahatan itu kembali kepada kita. Ayo lihat Aisyah, bajuku saya sedekahkan, ternyata kembali kepada aku ini baju. Dan sebelum baju ini pulang, begitu hebatnya sedekah. Budak bisa merdeka karena sedekah. Orang miskin bisa jadi kaya karena sedekah. Dan orang buta bisa melihat dengan sedekah. Allahu Akbar. Ayo. Jadi terakhir kesimpulan. Pertama, yang harta yang kita miliki sesungguhnya adalah yang ada di dalam perut. Ibu, makanya beli ke ibu apa yang mau dimakan, makan. Jangan pikir-pikir, Ustaz tidak makan nasi saya Ustaz, ubi kayu mami. Kenapa bisa? Gula Ustaz. Mau mida apa 1 miliar kalau ubi kayu mami dimakan? Mau ke iPhone 16 Pro Max baru taruh ki mau? Tuli mau? Nggak ada gunanya harta Pak. Karena kalau mau nelpon ki bukan di mata disimpan itu, di sini atau di mana. Nah kalau tidak mendengar ini mau di apa? Itu hebat. Ayo, Andre makan ki. Yang penting jangan berlebih
Yang dilarang berlebih. Andre ko coto telung mangko awi komentos sapa lasa. Betul tidak? Maka makisara hanya sajalah. Ada guru saya Pak, ngajar Kak. Apa dia bilang, Alim, kalau mau kau tidak banyak penyakitmu, caranya begini. Apa itu guru? Kau mandre kok, napas ki enak-enaknya berhenti kok. Saya bilang, Bah, tanu sedih tuh. Jadi tosi tambah banyak, tambah apa nih geso, betul? Bisa dicoba-coba ini Pak. Kalau makan coba enak-enaknya berhenti langsung. Karena pada saat enak disitulah sebenarnya kadang kita lupa. Oke? Terserah nih, kita mau mengartikan ini. Nah, akhirnya yang kedua, rezeki yang kita miliki ya roda ini yang kita pakai. Kalau pergi ke di pengantin Pak, pakai batik yang mahal. Wih, itu minyak rambu melengket. Dilupa pakai songkok. Betul. Sepatu mengkilat. Nah kalau pergi ke di masjid alhamdulillah. Baju seadanya. Itu pada songkok. Sandal Jepang. Sandal Jepi. Di semua sandal gerado. Makanya pakai yang terbaik Pak. Jangan selalu beli Pak, biar bukan Ramadan. Kali itu ada orang Ramadan itu baru beli baju gamis. Yang pakai Pak, jangan biasa pakai baju kaos. Oh maaf Pak Puang, jangan selalu pakai baju kaos ke masjid. Pakai yang baik-baik lah. Woi, ada CCTV-nya itu apa nanti nah video gitu mereka setiap hari. Magi aja merendah lero. Semagi Pak. Pilih baju kaos kenapa pakai? Itu kasih itu rezeki itu mahal baju gamisnya itu 300-400 ribu kasih rezeki itu. Allah lihat sesuai apa yang kita pakai, betul. Yang punya mobil Pak, saya jamin tidak sama rezekinya yang pakai motor. Yang pakai motor beda rezekinya dengan yang pakai sepeda. Tidak mungkin orang pakai sepeda baru banyak warna, tidak mungkin itu. Tomalasa tuh. Seki, betul ya? Sederhana bukan berarti kita membuat diri kita miskin, bukan. Oh Ustaz pakai mahal pakai itu wajar kita. Ada toko di pandang, betul tidak? Pengusaha wajar kan? Maka pakai apa yang kita inginkan Pak. Kenapa? Karena Allah melihat kita dan memberi rezeki sesuai kebutuhan kita, betul. Mereka banyak cicilan itu. Kasih banyak pembelinya, banyak notanya tinggal belum pernah bayar. 3 bulan tinggal, tambah di nama makam aja sih 3 juta yang 2 juta nama aja, tambah 3 juta jadi mundur sih Pak. Seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga pernah berdagang. Puji memetor pondre notai, manyamas sih di komega doi di tabungannya, mau tina doi tak. Itu penyakit kita Pak sebagai, kalau di sini tidak ada juga begitu. Yang ketiga, yang mana milik kita sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan. Ayo, setiap datang Pak ada tuh celengan 1.000 rupiah Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1.000, 5.000 satu hari. Lebih banyak kuota yang kita pakai 1 bulan, betul kan? Oke? Jangkit Pak, yang kita terlena dengan kehidupan dunia. Sedekah 1.000, insya Allah masuk surga dikit nanti itu. Tapi surganya surga 1.000. Memang ada khusus surga 1.000 nanti itu. Masuk ke situ, kenapa di sini saya Allah? 1.000 bisa langsung sumbang. Kenapa tidak ada sinyal? Memang begitu. Kipas angin, itu lagi kipas angin tidak ada angin, nah bunyinya aja besar. Leseke. Jadi ini ilmu yang saya mau berikan istiqamah pengurus jamaah saudara semua ini Pak. Jamaah kalau ada berbeda pendapat, berbeda mazhab, jamaah permasalahkan. Ya tuh naruh iseng dipahami, ya tuh naruh Bang. Aja lah kita kacuit-cuit tuh jamaah ini saja. Oh ya tahu.
Itu, iya, itu makin. Saya begitu, Pak. Kalau ada pendapat, Ustaz, itu pendapat salah. Saya urusan dulu ikut kan. Masalah urusan saya. Mau ke jalan kaki, marah kok kan? Kalau kita mau dengar orang, Pak, tidak ada itu beres. Saya kasih tahu memang. Tidak bisa tenang hidup kalau mau didengar orang. Hukum memang itu. Makanya ada pepatah, anjing menggonggong, bukan tapi berlalu, lempari batu. Betul ya? Ada bapak, ada anak, ayah dan anak ini jalan sama-sama menarik kudanya. Dia bilang orang pertama, dong pertama-tama si bawa anak. Ada kudanya na baru tidak naiki. Contoh. Mendengar itu kata bapaknya, Yodi, sana dia mau kiro. Naik kuda sama-sama naik kuda dua orang. Ada lagi orang kedua bilang, itu orang pikir lu teman-teman si bawa anak. Naik kuda dua orang, tidak ada sayang itu kudanya. Dek si Roni senang. No sih, bapak, kita mau di atas dulu, saya yang bawain kuda. Ada lagi orang bilang, tomato agar. Anak suruh Renri jaran na iya lina di aso. Wah, nang kali kau naik na saya yang tarik. Ada lagi orang dia alat durakar. Nyamuk palina di aso na potong-potong na murya bunga. Mau didengarin ya, mana yang benar? Jangan dengar. Yang penting kebaikan yang kita lakukan, jalan kita. Jangan kita dengar-dengar. Ya anu manganu, anu terutama ibu deh. Dan selalu menyampaikan sesuatu yang kau bilang-bilang nah kau gitu kau kasih tahu jangan kau bilang-bilang jikum itu pedang aja nah boleh terus silona jangan kau bilang-bilang jikum itu pedang gara-gara jangan kau bilang-bilang satu pasar panampu tahu masalahnya orang maka tidak boleh insyaallah bahagia ke dunia bahagia akhirat 1 jam kurang lebih kita mengisi ceramah duhur ini insyaallah semoga Allah menjadikan ibadah di sisinya pertemuan kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang syukur, bukan hamba yang kufur. Jadikanlah kami hamba penyabar, bukan hamba yang pemarah. Jadikan kami hamba yang istiqamah ya Allah, untuk senantiasa salat berjamaah di masjid ya Allah sampai akhir kehidupan kami. Rabbana hab lana minas shalihin ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Bahagiakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah agar kami bisa berbagi kepada sesama. Ya Allah, kami punya usaha ya Allah. Mudahkan usaha kami ya Allah. Semoga dengan usaha ini kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan biarkan pekerjaan usaha kami ya Allah justru semakin menjauhkan kami kepadamu. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah nur yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.